Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita akan mulai membahas masalah defisiensi mineral ya untuk kali ini ya. Oke, kita lanjutkan ya kuliahnya. Defisiensi mineral adalah mineral itu merupakan suatu zat yang penting dalam pemeriksaan fungsi tubuh. Jadi untuk sel, jaringan, organ, dan fungsi. Mineral digolongkan menjadi dua secara komponen besar ya, yaitu makromineral yang dibutuhkan tubuh, artinya adalah yang dibutuhkan tubuh lebih dari 100 mg per hari, yaitu contoh ada natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, klor, dan sulfur. Kenapa makromineral ini berfungsi aktif dalam metabolisme dan bagian penting dari struktur sel dan jaringan? Contohnya kalsium, magnesium, dan fosfor. Dan keseimbangan elektrolit adalah kita butuh natrium, kalium, klor, dan sulfat. Jadi, lanjutan gland menjadi dua adalah pertama trace mineral, yaitu mineral tadi makro sekarang mini ya, yaitu mineral yang dibutuhkan tubuh kurang dari 100 mg per hari. Jadi contohnya adalah iron, zinc, iodium, selenium, copper, magnesium, chrome, fluor, dan molybdenum ya. Dan ada sebenarnya ketiga adalah ultra trace mineral, yaitu mineral yang sangat sedikit, yaitu arsenat, boron, nikel, silikon, dan vanadium. Saya tidak akan bahas sini karena yang memang banyak berperan adalah makro mineral dan mini mineral atau trace element ya. Jadi fungsinya mineral yaitu sebagai katalis berbagai reaksi biokimia ya dalam tubuh, transmisi sinyal pada sel, saraf, memelihara keseimbangan asam dan basa, produksi hormon dan pencernaan dan penggunaan makanan, dan penting untuk bagian organ vital seperti tulang, darah, gigi. Jadi dia membantu ya untuk memenuhi semua fungsi organ vital dapat berjalan dengan baik. Dan ini saya menjadi global ya, merangkumkan tuh adik-adik. Mungkin untuk selanjutnya mungkin lebih bagus kalau bisa membaca literatur ya, literatur yang nanti saya akan share selanjutnya. Yaitu natrium itu fungsinya itu mengatur tekanan osmotik, menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh, berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot. Dan yang kebutuhannya kalau misalnya defisiensi menyebabkan kejang, apatis pasiennya, dan kehilangan nafsu makan ya. Kalau kelebihan dapat menimbulkan keracunan yang dalam keadaan akut menyebabkan edema dan hipertensi. Sumber makanannya natrium itu dari mana sih? Yaitu dari garam dapur, ya, dari baking powder, vetsin, makanan laut, keju, susu, terdapat natrium, ya. Jadi defisiensi natrium secara nutrisi jarang terjadi karena dapat terjadi berbagai kondisi abnormal seperti penyakit Addison, atau misalnya adanya gangguan dalam adrenal dan aldosteron, ya. Nah, kalium sendiri adalah fungsinya untuk mengatur tekanan osmosis bersama dengan natrium. Jadi berbalik ya. Kalau natrium itu yang di atas, kalium yang di dalam sel gitu menjaga keseimbangan asam dan basa dan cairan elektrolit dalam tubuh sebagai katalisator ya. Kalium itu dibutuhkan bila defisiensi akan terjadi kelainan klinis misalnya lemah, lesu, kehilangan nafsu makan, kelumpuhan, mengigau, detak jantung lemah dan tidak teratur. Kalau kelebihan apa? Terjadi gangguan irama jantung dan paralisis. Jadi kalau kekurangan tidak boleh, kelebihan juga tidak boleh. Jadi harus pas ya. Sumber makanannya itulah makanan laut, susu, pisang, buah persik ya, kacang tanah, kismis, jeruk, kentang, dan sayur berdaun hijau. Kalsium ketiga adalah mineral adalah kalsium. Fungsinya adalah memelihara pembentukan penting untuk proses pembentukan tulang, pembentukan gigi, mengatur pembekuan darah dan katalisator reaksi biologi, kontraksi otot. Ya, kebutuhannya defisiensi gimana dong? Defisiensi menyebabkan osteoporosis dan osteomalacia serta rasa baal pada lengan, dan tungkai, kuku jari yang rapuh, palpitasi jantung, dan kram otot dan insomnia. Kalau kelebihan apa?
terjadi batu ginjal atau gangguan ginjal dan konstipasi, susah buang air besarnya ya. Sumber makanan apa dong? Yaitu keju, sucu, kacang polong, daun berdaun, dan padi-padian utuh. Fosfor fungsinya adalah kalsifikasi tulang dan gigi. Jadi kalau misalnya tadi kalsium bersama dengan kalsium ya pasti dia ya untuk kalsifikasi tulang dan gigi. Jadi dia membuat tulang dan gigi itu lebih padat gitu ya, mengatur pengalihan energi, absorpsi, transportasi zat gizi dan bagian dari ikatan tubuh esensial. Pengaturan keseimbangan asam basa juga fosfor berpengaruh. Kebutuhan adalah defisiensi adanya rasa lelah, kurang nafsu makan, dan kerusakan tulang dan kelemahan otot. Kelebihan yang fosfor akan meningkatkan kalsium sehingga dapat menimbulkan kejang. Jadi bisa sinergi dengan kalsium gitu. Fosfor dan kalsium juga bersinergi. Jadi selain untuk dia membuat tulang itu kompak, bagus gitu ya, tapi juga bersinergi akan menyebabkan kejang jika terlalu berlebihan. Magnesium adalah fungsinya mengatur ritme dan aktivitas elektrik jantung. Bagian usia lanjut biasanya membantu penyerapan kalsium. Jadi kalau misalnya untuk vitamin mineral mineral yang digunakan untuk lansia salah satunya ada magnesium, perlu diperhatikan ya untuk penyerapan kalsiumnya. Sebagai aktivator enzim berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot. Defisiensinya bagaimana sih? Defisiensinya adanya kurang nafsu makan, gangguan dalam pertumbuhan, mudah tersinggung, gugup ya, gangguan sistem saraf pusat, halusinasi, koma, dan gagal jantung. Kelebihannya penyakit gagal ginjal, sumber makanan dapat berupa makanan yang berdaun hijau ya. Jadi seperti kaca, makanan laut, padi-padian utuh itu kaya akan magnesium. Defisiensi karena makanan jarang terjadi bisa terjadi pada KEP, kebutuhan energi protein. Jadi dari asupan kalorinya sudah berlangsung lama sekali. Jadi tidak ada asupan energi dan protein yang ada kuat pada pasien tersebut, orang tersebut ya. Terus komplikasi penyakit yang menyebabkan gangguan absorpsi atau dengan penurunan fungsi ginjal endokrin terlalu lama mendapatkan makanan secara parenteral. Jadi untuk pasien-pasien yang critical ill atau misalnya ada kelainan dari sistem digestif, maka kami akan memberikan parenteral nutrisi. Tapi salah satu yang harus diperhatikan ada kekurangan mineral ini terutama yaitu fosfor dan yang lainnya. Penyakit menyebabkan mual, muntah, diare, dan penggunaan diuretik yang lama. Klor, yaitu fungsi klor sendiri adalah memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit, bagian dari asam klorida untuk memelihara suasana asam lambung untuk bekerjanya enzim-enzim pencernaan secara baik ya, bersama fosfor dan sulfur sebagai anion klor membantu pemeliharaan keseimbangan asam dan basa kembali. Ion klor dengan mudah keluar dari sel darah merah dan masuk ke dalam plasma guna membantu meningkatkan ikatan CO2 ya. Jadi ke paru dan keluar dari tubuh. Jadi mengatur sistem renin-angiotensin. Jadi penting untuk ginjal juga dan mengatur keseimbangan cairan tubuh karena ini merupakan salah satu mineral yang dibutuhkan untuk dari ginjal untuk mengatur keseimbangan asam basa. Metabolisme klor ini diabsorpsi di dalam usus halus ya dan diekskresi melalui urin dan keringat. Kehilangan klor mengikuti kehilangan natrium. Kebanyakan keringat dihalangi oleh aldosteron secara langsung pengaruh terhadap kelenjar keringat sendiri. Sumber klor adalah buah-buahan, sayuran, dan garam meja. Ya, defisiensi klor adalah dalam keadaan normal kekurangan klor jarang terjadi sih. Cuma dapat pada misalnya pasien-pasien mual muntah, diare kronis, keringat berlebihan. Hati-hati ini yang merupakan mineral yang perlu patut kita untuk waspadai. Terjadinya kekurangan ya. Anjuran AKG-nya klor ditaksir sebanyak 750 mg per hari. Dalam bentuk garang dapur tidak pernah kurang dalam makanan sehari-hari. Sebagian besar klor diperoleh dari makanan olahan yang beri garam dapur ya. Nanti AKG ini ada kita seragamkan menjadi AKG 2019 ya.
Mineral selanjutnya yang akan kita bahas adalah sulfur. Fungsinya itu bersama protein menjadi bahan pembentuk jaringan sendi, rambut, kuku, dan kulit. Sulfur menjadi komponen dari enzim mengkatalisis reaksi oksigen untuk merubah nutrisi menjadi energi yang dibutuhkan dalam kegiatan otak. Bersama dengan vitamin B kompleks dan boron, sulfur menghancurkan metabolisme dasar dari tubuh serta membantu tubuh melawan adanya infeksi. Sumber sulfur dikombinasikan dengan asam amino, L-sitein, dan taurin dilaporkan dalam membantu detoksifikasi hati. Ya, kondisi tertentu seperti artritis dan penyakit hati dapat membaik dengan peningkatan asupan yang kaya dengan sulfur. Metabolisme sulfur itu sebagai bagian dari asam amino atau sulfat organik ya, sebagai bagian asam amino metionin dan sistem sulfur bagian dari enzim glutathione sebagai berbagai koenzim dan vitamin. Dengan molekulopolisakarida berperan dalam melarutkan sisa metabolisme sehingga dikeluarkan menjadi urin ya. Sulfur merupakan salah satu elektrolit intraseluler yang didapatkan di dalam plasma rendah tapi dalam konsentrasi yang sedikit atau rendah. Defisiensi kebutuhan sulfur, kecepatan tidak ditetapkan sampai sekarang belum ketahui apakah kekurangan sulfur, adanya kekurangan sulfur tidak dapat kekurangan sulfur bila makanan cukup mengandung protein. Misalnya sumber makanan jadi kalau kita makan susu, daging, polong, dan telur ya. Mineral mikro yaitu Fe itu terdapat metabolisme energi, pentingnya untuk fungsi Fe atau besi. Metabolisme energi pertumbuhan pada anak, produksi hemoglobin, respirasi sel, pengangkutan hemoglobin, dan pengangkutan oksigen berperan dari kemampuan belajar juga, dan pelarut obat-obatan. Fe, anemia defisiensi Fe, gangguan fungsional tubuh baik mental atau fisik, adanya klinisnya secara pucat, rasa lemah, dan angka kebugaran tubuh menurun dan menurunnya juga kemampuan bekerja untuk pasien dewasa dan menyebabkan gangguan penyembuhan luka nih ya dan berfungsi untuk kemampuan mengatur suhu tubuh menurun juga sehingga pada anak-anak kekurangan Fe menimbulkan gejala apatis ya, mudah tersinggung, menurunkan kemampuan belajar untuk konsentrasi dalam belajar. Kelebihan Fe dapat menurunkan penyerapan dan penggunaan sel dan tembaga serta meningkatkan penggunaan vitamin antioksidan. Selain itu dapat menyebabkan gangguan fungsi hati, jantung, bahkan meninggal. Gejalanya tuh misalnya ada mual muntah berlebihan, misalnya pada ibu-ibu hamil karena memang dia menurunkan ya, jadi dia berkontradiksi dengan adanya Fe ya dan tembaga. Gejalanya mual, muntah, diare, denyut jantung meningkat, sakit kepala, dan mengigau dan pingsan. Sumber makanan Fe yaitu terutama protein hewani ya, daging, hati, jantung sapi, daging ayam, kuning telur, kacang-kacangan, aprikot kering, prune, buah prune ya, kalau di sini jarang, tapi di luar negeri banyak. Kulit ari kacang yang tipis dan kulit ari sereal. Jadi maksudnya ini adalah berarti kalau misalnya makan kacang untuk apa jangan terlalu bersih ya. Jadi kulit-kulitnya itu penting untuk adanya mineral yang tergantung di dalam sana. Sedangkan makanan kaya vitamin C seperti air jeruk dapat dianjurkan untuk meningkatkan kemampuan tubuh untuk menyerap zat besi. Seng atau Zn ya, untuk zinc adalah fungsinya berperan sebagai kofaktor membantu agar bekerja berbagai enzim penting di dalam tubuh berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh, pemeliharaan mata, indera rasa dan penciuman. Yang kedua, menghambat virus. Tiga, mengurangi resiko terjadinya kanker, menjaga sintesis protein dan pertumbuhan sel-sel, mempertahankan elastisitas jaringan serta mempercepat proses penyembuhan. Seng, ya. Defisiensi zinc
atau SENG kita bilang ya, mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan kematangan seksual, rusaknya fungsi indera dan munculnya gejala mudahnya kena infeksi, lalu kesehatan, mengurangi kepekaan terhadap bau serta penyakit kulit seperti jerawat. Jadi defisiensi zinc ini mengakibatkan gangguan pertumbuhan tadi ya, dan menurut kesehatan, berkurangnya kepekaan terhadap rasa dan bau serta penyakit kulit seperti adanya jerawat. Kelebihan zinc sendiri, jika terjadi eh, kelebihan zinc hingga 2-3 kali AKG, itu akan menyebabkan absorpsi tembaga itu dihambat. Jadi absorpsi tembaga sendiri dihambat sehingga ketinggian 10 kali AKG mempengaruhi metabolisme kolesterol, mengubah nilai lipoprotein dan tampaknya dapat mempercepat terjadinya aterosklerosis atau terjadinya kerasan dalam pembuluh darah ya, gitu ya. Sumber baiknya zinc itu apakah harus ini dok harus ada suplementasi? Sebenarnya tidak. Asal kita yakin bahwa kita atau misalnya pasien sumber protein hewani terutama daging, hati, kerang, telur, serai tumbuk dan kacang merupakan sumber yang paling bagus. Sehingga kalau misalnya pasiennya memakan itu dan tidak ada kelainan, maka tidak perlu kita suplementasi ya. Namun punya ketersediaan biologik yang rendah. Iodium, fungsi iodium adalah merupakan bagian internal dari kedua macam hormon tiroksin, triiodotirinon atau T3 dan tetraiodotirinon atau T4 ya. Fungsi utama T3 dan T4 adalah mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu kedua hormon itu mengatur suhu tubuh, reproduksi, pembentukan sel tubuh merah serta fungsi otot dan saraf. Metabolisme iodium itu mudah diserap dalam bentuk iodida. Penangkapan iodida sendiri akan ditangkap melalui kelenjar namanya kelenjar tiroid. Sehingga dilakukan transport aktif dinamakan pompa iodium. Mekanisme pengaturan tirotrofin yang dikeluarkan atau TSH dan TRH dikeluarkan oleh hipotalamus, dikeluarkan oleh hormon pituitari mengatur sekresi terjadi tiroid. Jadi hormon tiroksin kemudian dibawa oleh darah ke sel target dan hati yang kemudian dipecah dan bila diperlukan iodium kembali digunakan. Jadi tidak akan dibuang tapi akan disimpan dan akan eh, dipecah kembali apabila tubuh membutuhkan iodium. Defisiensi kekurangan iodium, biasanya konsentrasi hormon tiroidnya menurun. Jadi penyebabnya itu ya, hormon perangsangan tiroid atau TSH meningkat agar kelenjar tiroid mampu menyerap lebih banyak iodium. Jika berkelanjutan, sel kelenjar tiroid akan membesar, dinamakan dengan gondok ya, kalau kita ya. Gejala kekurangan iodium lainnya adalah malas dan lambat, IQ-nya rendah, adanya kretinisme atau cebol. Nah, kita akan lihat kaki, yaitu iodium adalah zat esensial diperlukan untuk fungsi normal kelenjar tiroid. Jika misalnya diperlukan untuk pertumbuhan dan fisik dan perkembangan fungsi otak yang normal. Gaki merupakan penyebab utama dari retardasi mental tersebut ya, menyebabkan eh, dan kerusakan otot di berbagai belahan dunia. Jadi secara fisik kita bisa melihat seperti ini ya. Tapi tidak hanya ini ternyata adanya retardasi mental, keterbelakangan mental, dan kerusakan fungsi otak di berbagai belahan dunia. Gaki merupakan kekurangan iodium itu memegang peranan yang sangat penting. Gaki adalah sebenarnya apa sih dok? Gaki adalah kumpulan gejala yang timbul karena tubuh seseorang itu kurang unsur iodium secara terus-menerus. Atau misalnya apakah kalau kurang sehari 2 hari akan seperti ini? Tentu saja tidak ada ya. Jadi pasti akan bersifat kronis secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Iodium adalah mineral yang terdapat di alam, baik di tanah, air, diperlukan untuk perkembangan tumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dalam tubuh
manusia, iodium diperlukan untuk membentuk hormon tiroksin yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan termasuk kecerdasan dari anak-anak sampai dewasa, ya. Ini contoh dari pasien-pasien kreatinisme ya. Jadi kreatinisme atau cebol adalah eh, pertumbuhan yang tidak baik karena adanya kekurangan iodium juga pada waktu pertumbuhannya. Biasanya penyebab kaki ini yaitu kita dapat menjadi 3, yaitu pertama kondisi geografis kebanyakan ditemukan di daerah pegunungan karena kandungan yodium di air dan pegunungan tanah rendah maupun tidak mengandung iodium sama sekali ya. Yang kedua, pola konsumsi rendah protein dan status gizinya. Yang ketiga, zat goitrogenik golongan tiosinat atau senyawa mirip tiosinat yang dapat menghambat transportasi aktif dalam kelenjar tiroid. Jadi zat-zat eh, goitrogenik adalah pertama adalah sayuran kubis, kembang kol, sawi, rebung, ketela rambat, jewawut, singkong, kangkung, dan kedelai. Apakah saya tidak boleh dok untuk mengkonsumsi ini? Boleh, tapi tidak boleh terlalu berlebihan ya, karena akan menjadi goitrogenik yaitu zat-zat yang akan menyebabkan iodium di dalam tubuh kita akan menjadi kurang. Rekomendasi asupan iodium menurut WHO, UNICEF dan ICIDD ya 90 mikro untuk anak prasekolah untuk sampai 0 sampai 18 bulan, 120 mikrogram untuk anak sekolah, 150 mikrogram untuk orang dewasa, 200 mikrogram untuk wanita hamil dan menyusui. Ya, itu WHO 2001. Parameter pengukuran status gagi dari seseorang adalah TGR, total goiter rate, itu dengan palpasi ya. Keuntungan tidak membutuhkan biaya mahal, relatif mudah dilakukan orang yang sudah di trading dan tidak invasif. Klasifikasinya palpasi gelondok pertama grade 0, 1, dan 2. 0 tidak teraba dan tidak terlihat. 1 terlihat pada posisi leher normal tapi teraba, tidak terlihat ya. Jadi kalau misalnya pasien normal tapi diraba ada, itu grade 1. Kalau grade 2 sudah terlihat pada waktu menelan pasien dan ketika posisi leher normal. Kriteria epidemiologi prevalensi gagi dengan metode palpasi pada anak SD, kategori ringan 5 sampai 19%, 20 sampai 29%. Ini merupakan penelitian WHO 2021 ya. Metodenya normal. Jadi mungkin nanti pada waktu ada skill lab bisa dipraktekkan jika kelenjar tiroidnya tidak teraba. Jadi tiroid itu ada di posisi seperti ini adik-adik. Ya, ini tiroid apa adanya ini tulang kartilago tiroid ya pelindungnya yang ini di sini merupakan kelenjar tiroid sendiri ya di sekitar sini ini tiroid di kartilogi tiroid steno ini muskulusnya ini adalah kelenjarnya kita raba sebelah sini caranya seperti ini. Goiter jika dinilai dengan palpasi jari kedua tangan untuk ukuran konsisten nodul jika ada. Iodium urin dapat kita lakukan jika kurang dari 20 defisiensi iodium berat, kalau 20 sampai 49 defisiensi sedang dan 50 sampai 59 pada anak kecil ya. Ringan adekuat misalnya 100 sampai 199 kok apa kadar iodium di dalam di dalam urin maaf 20 sampai 200 berisiko lebih dari cukup berisiko hipertiroid malahan. Jadi tidak boleh terlalu banyak maupun tidak boleh terlalu sedikit ya. USG mungkin dari palpasi tidak terlihat, mungkin kalau yang terjadi kelainan klinis yang kita mencurigainya adanya defisiensi iodium atau adanya kelebihan iodium dapat dilakukan USG ya. Terus mungkin dapat dilakukan pemeriksaan defisiensi dengan adanya kadar darah, peningkatannya TSH. Tanpa spektrum masalah kaki, kalau ibu hamil tuh akan terjadi kemungkinan besar akan terjadi keguguran ya. Janinnya lahir mati, kematian terbakar mental, juling, adanya cebol, gangguan
psikomotor. Ya, kalau untuk neonatus, gondok dan hipertiroid, anak dan remaja gondok dan gangguan pertumbuhan fisik dan mental, hipotiroid juvenil, maksudnya bawaan ya. Dewasa ada gondok, hipotiroid dan gangguan pertumbuhan, jelas. Strateginya yaitu konsumsi garam brodium cukup ya, beragam konsumsi brodium yang memenuhi syarat. Jadi jika misalnya di dalam suatu daerah tidak ada, maka akan harus ditambahkan garam dapur. Jadi kadang-kadang kalau yang bikin garam di daerah pegunungan itu karena tanah dan airnya kurang eh, iodium, makanya harus ditambahkan. Tapi alhamdulillah sudah ada kebijakan pemerintah yang menambahkan iodium pada waktu produsen garam menambahkan jadi sudah difortifikasi gitu. Jadi natrium tidak hanya berlium, natrium dan kalium tapi sudah ada iodiumnya ya. Sumber iodium yang baik selain garam adalah ikan, udang, kerang serta ganggang laut. Selenium yaitu fungsi selenium adalah mineral mikro yang merupakan bagian esensial dalam enzim glutathione peroksida. Dase yang berperan sebagai katalisator dalam pemecahan peroksida yang terbentuk di dalam tubuh menjadi ikatan yang tidak bersifat toksik ya. Selenium dan vitamin E berperan sebagai antioksidan sehingga melindungi membran dari kerusakan oksidatif. Karena itu, selenium berpotensi mencegah penyakit kanker dan penyakit degeneratif lainnya ya. Selenium dan vitamin E itu merupakan antioksidan bagus gitu ya. Metabolisme selenium sendiri ada dalam makanan bentuk selenometionin atau selenocysteine diangkut oleh albumin dan alfa 2 globulin. Absorpsi terjadi pada bagian atas usus halus secara aktif lebih efisien bila tubuh dalam keadaan kekurangan selenium. Artinya apa? Kalau kita membaca pernyataan ini berarti harus diwaspadai untuk pasien-pasien yang pemotongan usus halus bahwa akan adanya kekurangan selenium. Defisiensi selenium sendiri karena makanan konsumsi terlalu belum banyak diketahui kekurangan selenium, vitamin E dihubungkan dengan penyakit jantung biasanya. Kelebihan selenium kira-kira 1 mg per hari menyebabkan muntah-muntah, diare, rambut dan kuku rontok serta luka pada kulit dan sistem saraf. Kebutuhan sehari-hari selenium untuk Indonesia diperkirakan 70 mikrogram saja untuk laki-laki dewasa dan 55 mikrogram untuk perempuan dewasa. Sumber utama selenium adalah makanan laut, hati, ginjal, daging dan unggas juga selenium yang baik. Fluor, mungkin adik-adik sudah pernah baca ya fluor ya, kalau apalagi di dalam pasta gigi ya. Kandungannya ada fluornya. Apa sih itu fluor? Itu ternyata zat gizi juga adik-adik ya. Itu merupakan mikromineral dianggap sebagai zat gizi esensial karena perannya dalam memineralisasi tulang dan pengerasan gigi. Pada saat gigi dan tulang dibentuk, pertama dibentukkan kisal hidroapatit yang terdiri dari kalsium dan fosfor. Yang tadi saya dari awal bilang untuk kalsium yang dengan fosfor sangat bekerja dengan baik untuk kalsifikasi tulang dan gigi. Kemudian menggantikan gugus OH membentuk fluoroapatit. Pembentukan fluoroapatit itu merupakan eh, menjadikan gigi dan tulang terhadap kerusakan. Defisiensi kurang fluor itu akan menyebabkan kerusakan gigi, karies gigi akibatnya adalah kerusakan gigi dan keropos tulang pada orang tua. Kelebihan fluor sendiri dapat menyebabkan keracunan terjadi dosis yang sangat tinggi dan setelah bertahun-tahun menggunakan suplemen misalnya fluor. Jadi kalau dari makanan hampir tidak pernah ya, kecuali suplementasi secara langsung, misalnya 20-80 mg sehari. Gejalanya adalah fluorosis, perubahan warna gigi menjadi kuning, mulas, diare, sakit diare dada, gagal, dan muntah.
Kebutuhan fluor tinggi dianggap cukup dan aman 1,5 sampai 4 miligram. Makanan sekitar mengandung fluor, namun sumber utamanya adalah air minum ya. Ini sama, hampir sama ya, terdapat pada protein nabati, juga pada sayuran hijau juga. Tembaga kuprum yaitu sebanyak 50 sampai 120 miligram. Sekiranya 40 ada di otot, 15% dalam hati, dan selebihnya dalam plasma. 60% tembaga terikat pada seroplasmin, 30% pada transkuprien, dan selebihnya pada albumin dan asam amino. Fungsi tembaga adalah bagian dari enzim mengaktifkan enzim superperoksid dismutase atau enzim antioksidan dan enzim ioditironin hidronase pengaktif hormon tiroid ya. Jadi dia penting untuk mengaktifkan enzim antioksidan dan mengaktifkan ioditironin iodinase ya. Pembentukan struktur kolagen serta produksi hemoglobin dan energi. Kebutuhan krom, kekurangan tembaga karena makanan jarang terjadi ya. Di Indonesia belum tentukan, di Amerika 1,5 sampai 3 miligram, tapi kayaknya sepertinya ada di AKG kita ya. Sumber utama tembaga adalah tiram, kerang, hati, ginjal, kacang-kacangan, unggas, biji-bijian, sereal, dan coklat. Air juga mengandung berbagai tembaga, jumlahnya berpengaruh pada jenis pipa yang digunakan dan sumber dari air tersebut. Untuk mineral selanjutnya adalah mangan, Mn ya. Rumus kimianya ditemukan dengan simbol Mn2+, hanya mengandung 10-20 mg mangan, terutama berada di dalam tulang dan kelenjar. Fungsi mangan berfungsi dalam beberapa sistem enzim, termasuk enzim yang terdapat dalam pengontrolan gula darah, metabolisme, dan fungsi hormon tiroid. Sebagai kofaktor dari enzim super antioksidan superperoxidismutase atau SOD. Enzim ini, mangan ini bertanggung jawab terhadap pencegahan kerusakan pada sel-sel jaringan oleh radikal bebas. Mangan juga berperan dalam fungsi otot dan menolong mencegah terjadinya serangan jantung yang tiba-tiba. Kebutuhan mangan yang dianjurkan RDA-nya 2-5 mg sebagai antioksidan, dosisnya 10 mg. Sumbernya kacang-kacangan, sayur daunan hijau, bit, dan gandum. Defisiensi adanya ataksia, gangguan pendengaran, adanya pening atau pusing ya, toksisitas, gangguan neuromuskuler berat. Selanjutnya mineral adalah krom, yaitu merupakan mineral esensial yang berperan dalam metabolisme karbohidrat dan lipid. Jadi fungsinya dibutuhkan untuk metabolisme karbohidrat dan lipid. Dalam defisiensi berat krom menunjukkan gejala mirip diabetes sebagai bahan organik dari ikatan faktor toleransi glukos toleransi faktor bersama dengan asam nikotinat dan glutathione. Selanjutnya adalah kebutuhan kalori yang dianjurkan adalah makanan jarang terjadi di Indonesia kalau dari sumber makanan ya. Tapi dalam Amerika Serikat terlakukan jumlah aman untuk konsumsi orang dewasa adalah 50-200 mg sehari. Defisiensinya adalah intoleransi glukosa pada pasien-pasien DM. Jadi perlu ditambahkan. Sumber krom, tanggung dengan jenis tanaman dengan kandungan krom tanah dan musim. Sayuran mengandung 30-50 ppm dan biji sereal utuh 30-70 dan buah-buahan, hasil laut, daging juga merupakan sumber krom yang baik. Ini merupakan angka kecukupan gizi yang diterbitkan oleh Kemenkes ya, oleh Kemenkes 2019 ya. Angka kecukupan gizinya ini khusus untuk mineral, nanti adik-adik bisa mempelajarinya. Kita lihat tadi krom. Ternyata di krom juga sudah ditetapkan di Indonesia adik-adik ya. Ini merupakan daftar pustaka. Nanti adik-adik yang jelas untuk angka kecukupan gizinya ternyata dari
Peraturan Menteri RI, Kemenkes RI itu sudah ditetapkan dan dibutuhkan untuk kita untuk memenuhinya. Jadi mineral itu memang dalam jumlah sedikit, tapi dibutuhkan penting untuk tubuh. Tapi juga tidak bisa lebih banyak atau berlebihan karena akan menyebabkan gangguan fungsi tubuh juga. Demikian dari saya, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar.